Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bemi aya kana TV. Wal 'asri innal insana lafi illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan yang dimuliakan ini di malam ke-17 di bulan suci Ramadan, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kenikmatan iman dan Islam, dan juga kenikmatan sehat lahir dan batin, sehingga kita bisa melangkahkan kedua kaki kita di rumahnya masing-masing menuju kepada Allah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat seiring salam tidak lupa kita curahkan kepada alam, yakni habibana Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin wa muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tiap-tiap waktu kita mempunyai waktu-waktu istimewa. Tiap harinya ada waktu istimewa, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya waktu sepertiga malam. Di sepertiga malam itu waktu istimewanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiap minggunya kita ada waktu, yaitu waktu yang istimewa, yaitu pada hari Jumat. Hari Jumat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah di hari Jumat, baik siangnya atau malamnya, insya Allah akan memberikan keberkahan kepada kita yang melaksanakannya. Dan orang yang mati di hari Jumat, katanya kalau orangnya itu baik, insya Allah akan mati syahid, ya, jadi baik. Kemudian di tiap bulannya ada hari yang baik juga, Ayyamul Bid, yaitu tiap tanggal 13, 14, 15 itu istimewanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiap tahunnya ada bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kasih sayangnya, mencurahkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Ramadan ini yaitu bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan barakah, bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya momen-momen di bulan puasa ini kita harus perbanyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 amalan yang wajib kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Kita yang pertama yaitu niatkan dengan tekad yang kuat
untuk mensucikan diri kita di bulan suci Ramadan ini. Karena momen-momen bulan suci Ramadan ini sangat langka. Belum tentu di bulan-bulan yang lain kita mendapatkannya. Karena ibadah pun dapat berlipat ganda pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sekatkan dengan hati yang suci, dengan kita hilangkan kotoran yang ada dalam hati kita, iri, dengki, ujub, sombong, kita hilangkan di bulan suci ini dengan kembali kepada fitrahnya kita sebagai manusia, yaitu kembali kepada kesucian. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan Ramadan ini baik siangnya maupun malamnya insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sombong, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah pun tidak akan dekat meskipun di bulan suci Ramadan ini. Jadi orang-orang yang terpilih aja yang bisa mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Makanya niatkan dalam hati kita dengan tekad yang kuat untuk mensucikan hati dari segala kotoran, baik itu dengki, iri, sombong, itu jauhkan dari sifat-sifat tersebut. Karena nilainya ibadah saum kita, istilahnya diterimanya ibadah saum kita tergantung dari kitanya. Kalau di bulan suci Ramadan mungkin kita melaksanakan ibadah dengan giat, kemudian sedekah dengan giat, kepada tetangga baik, kerabat juga baik, tapi di bulan berikutnya, bulan Syawal, kita kembali lagi yang jelek lebih jelek, yang ngomongin orang lebih ngomongin orang. Nah itu ibadah kita itu berarti tidak diterima ibadah puasa kita itu, karena bulan puasanya baik tapi bulan berikutnya tidak baik. Makanya bulan puasa ini yaitu acuan kepada bulan-bulan berikutnya, jadi untuk kebaikan. Kemudian amalan apa lagi yang sekiranya Allah Subhanahu wa taala sajikan, yaitu yang kedua yaitu kuatkan iman dan takwa dengan memperbanyak amal soleh. Jadi dikuatkan iman kita, kepercayaan kita dan ketakwaan kita dengan memperbanyak amal soleh. Contohnya amal soleh kita yaitu tadarusan di masjid, kemudian memberi sedekah kepada fakir miskin, kemudian qiyamul lail. Qiyamul lail ini baik itu sholat tarawih atau sholat yang lainnya, yang sunat lainnya, yang hajat, duha, itu perbanyak amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Karena belum tentu kita bulan Ramadan berikutnya kita bisa menemuinya, karena usia kita tidak tahu ya bapak-bapak setelah ibu sekalian. Karena kalau usia kita tahu, mungkin di masjid ini penuh terus mungkin setiap malamnya, karena tahu bahwa kita akan meninggal. Karena Allah memberikan tidak istilahnya tidak ketahuan itu, karena kematian itu sifatnya Allah yang mengetahui. Jadi kita yang harus terus bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seperti amalan itikaf 10 malam terakhir ini, ya kita perbanyak itikaf di masjid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya menaati kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Jadi orang yang merugi itu, kalau yang tidak mengerjakan amal kebaikan itu orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala ini dalam surat Al-Baqarah. Nah, kemudian yang ketiganya, amalan apa aja di bulan suci Ramadan ini yang wajib kita laksanakan, yaitu
perbanyak munajat, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini momen yang sangat baik di bulan suci Ramadan ini. Jadi dosa kita itu, karena kita itu manusia yang lemah. Sebetulnya kita ini manusia yang lemah, tidak ada daya dan upaya. Kalau kita sudah dikasih sakit aja, dikasih sakit gigi mungkin ya, jadi udah tidak ada upaya, kita itu pasti ya segimana kuat pun kita dengan badan kekar, kalau dikasih sakit gigi tetap gitu ya, sakit gitu namanya sakit kan. Jadi perbanyak belajar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Quran juga di surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi mohonlah pertolongan kepada Allah dalam beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas, insyaallah Allah itu dekat sama kita itu. Jadi kalau kitanya jauh, insyaallah Allah juga akan jauh. Dimana kitanya, kalau kitanya dekat, insyaallah Allah akan dekat. Kalau kitanya jauh, insyaallah Allah juga akan jauh. Makanya mohonlah pertolongan dan doa, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung, di pertengahan bulan suci Ramadan ini, karena kita tidak tahu usia kita kapan, besok atau lusa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Makanya banyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di momen bulan puasa ini, karena tidak sedikit orang yang mendambakan datangnya bulan suci Ramadan ini, karena banyak limpahan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, baik rahmat, maghfirah dan kasih sayang Allah terus mengalir kepada kita semuanya. Itu saja mungkin sedikit tentang ceramah tentang amalan yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita di kedepannya selalu diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.